Senang bisa beribadah dengan jemaat Army of God, baik yang onsite maupun yang live streaming. Kita duduk di ruangan VIP yang sama, namanya hadirat Tuhan. Karena itu buka hati kalian juga, dimanapun kalian mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan mau menuntun lewat firman-Nya, melawat dan menjamah setiap kehidupan kita. Jemaat AOG, teman-teman, bahwa sepanjang bulan Juni ini kita berbicara mengenai bagaimana hidup kita itu Tuhan pilih untuk menjadi bait suci Roh Kudus yang diurapi. Dan Dia rindu tinggal di dalam hidup kita. 2 minggu yang lalu ketika hari perayaan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, Pastor Bernard juga dengar bagaimana jemaat AOG di tempat ini juga, bahkan puluhan ratusan orang untuk pertama kalinya menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa roh, bahasa baru, merupakan sebuah kabar sukacita. Dan Roh Kudus adalah tipe pribadi yang bukan hit and run, tabrak lari. Hanya memenuhi kita sejenak lalu meninggalkan kita. Dia bukan pribadi yang kayak begitu. Dia rindu tinggal di dalam hidup kita. Meskipun kalian secara usia tergolong muda, tapi Roh Kudus Tuhan yang menciptakan alam semesta rindu untuk tinggal dan memimpin perjalanan kehidupan kita meskipun kalian masih muda. Oleh karena itu hari ini Pastor Bernard beri judul khotbahnya Pastor Bernard adalah Roh Kudus Sahabatku. Roh Kudus Sahabatku. Sebagai bagian teaching series bagaimana hidup kita menjadi bait Roh Kudus yang diurapi. Roh Kudus adalah sahabat kita. Teman-teman, kalau kita punya seorang sahabat yang mendukung, menolong kita, terutama di dalam waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang sulit, betapa kita bahagia kalau kita punya sahabat yang demikian. Ada yang punya sahabat? Oh, cuman sedikit ya. Yang lain ada yang punya musuh mungkin. Senang sekali kalau kita punya sahabat. Karena sahabat itu menolong di waktu kesusahan bahkan. Dan sahabat kita dengan setia mendukung kita untuk kita keluar daripada hal-hal yang sukar. 2 putri Indonesia ini memiliki prestasi internasional yaitu Agnes Mo dan Gracia Poli. Siapa yang tak kenal 2 orang itu? Ternyata keduanya adalah sahabat dekat. Lalu Gracia Poli pernah menjadi model video klip lagu milik Agnes Mo yang berjudul Muda tahun 2012. Dalam video tersebut Gracia Poli menuliskan mimpinya di sebuah papan. Dia pegang papannya itu dituliskan I wanna be a world champion badminton athlete. I'm making it happen. Itu 2012. Dan di tahun yang sama ternyata itu adalah tahun-tahun yang sukar buat Gracia Poli. Karena seorang atlet badminton, atlet bulu tangkis. Ternyata tahun 2012 dia mengalami keterpurukan di dalam karirnya. Dia didiskualifikasi atau ditolak untuk mengikuti Olimpiade 2012 di London. Sehingga membuatnya ingin menyerah. Tapi namanya persahabatan, tapi namanya dukungan terus mengalir. Akhirnya Gracia Poli terus bangkit daripada keterpurukannya, keputusasaannya. Dan tahun 2020 yang lalu di dalam Olimpiade di mana itu di Tokyo. Dia akhirnya meraih emas di turnamen ganda putri. Dan mengharumkan tentu saja nama Indonesia. Senang kalau ada seorang sahabat yang mendukung di tengah-tengah keterpurukan. Baik itu olahraga maupun di dalam bidang-bidang yang lain kita menemukan sahabat yang demikian. Saya gak tahu bagaimana dengan kalian kalau kita menemukan sahabat yang demikian. Puji Tuhan dengan itu, tapi tahukah namanya manusia bersahabat dengan kita. Tetap saja namanya manusia, tetap ada kekurangan, ada kelemahan. Contoh misalnya dia tidak bisa 24 jam nonstop berjalan bersama dengan kita. Tapi bagaimana jadinya kalau kita punya sahabat yang selalu menuntun, mendampingi kita, menuntun dan membawa kita di dalam anugerahnya. Itulah pribadi Roh Kudus yang betul-betul berharga yang kita miliki. Sehingga keberadaan Roh Kudus sangatlah penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tanpa peran Roh Kudus pastilah kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Dialah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Dialah sahabat kita. Kalau kita punya sahabat manusia bersyukur dengan itu. Jangan dirusakkan hubungannya. Apalagi Roh Kudus.
Hidup kita perlu membutuhkan Dia. Dia adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Dia adalah sumber inspirasi kita. Dia adalah sahabat kita yang berjalan menuntun kita. Sehingga sepanjang bulan Juni menjadi tema yang begitu penting. Karena Roh Kudus mau tinggal di dalam hidup kita sebagai bait sucinya. Dia bukan tipe hit and run, tabrak lari. Dia mendampingi dan menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita lihat bagaimana peran Roh Kudus sebagai sahabat kita yang begitu penting. Buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Mari kita lihat peran Roh Kudus sebagai sahabat kita. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Pastor Bernard rindu sekali untuk kita baca bersama-sama dengan suara keras. Baik yang onsite maupun yang live streaming. Meskipun Pastor Bernard gak bisa dengar suara kalian. Tapi baca karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita lihat peran Roh Kudus sahabat kita. Roh Kudus yang adalah penolong kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Kenapa Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius yang waktu itu masih muda? Kenapa roh ketakutan? Karena waktu itu Timotius menghadapi kondisi yang sukar. Yang pertama dia menghadapi kayak apa? Dia menghadapi demikian. Dia masih muda sehingga dianggap kurang berpengalaman. Yang kedua dia selalu dibanding-bandingkan dengan Paulus. Seniornya, gurunya, mentornya. Yang ketiga bahkan dia itu diragukan di dalam kepemimpinannya. Sejarah gereja mencatat teman-teman Timotius itu begitu muda, tapi dia harus memimpin jemaat di Efesus yang jemaatnya sekitar 60.000. Nggak bisa dihitung pakai jari. Bayangin seorang muda harus memimpin 60.000 jemaat. Sehingga dia di sana sini ditekan, di sana sini tidak dipercaya, di sana sini dicurigai. Karena secara umur dia masih muda dibandingkan sama Paulus yang lebih senior. Paulus itu sapu tangannya aja nyembuhin orang. Ada yang mau terima sapu tangan saya? Secara gak sengaja orang bawa sapu tangan yang dipakai Paulus untuk ngelap keringat atau apalah dibawa. Nyembuhin orang loh. Timotius sebagai seorang anak muda minder jadinya dibandingin terus. Selalu kepemimpinannya dirasa kurang baik, kurang matang. Ayo siapa yang pernah dalam kondisi yang mirip? Ada yang seringkali dibandingkan sama orang tuanya. Kamu gak seperti papa, kamu gak seperti mama kamu. Atau kalau papa mama kejauhan lah ya usianya ya. Sama kakak adik kita, sama siblings kita. Dibandingkan adalah sebuah kondisi yang sangat kita gak suka. Kita kan bukan adik kita kan bukan kakaknya. Kita yang ada di rumah. Atau di sekolah. Siapa yang dibandingin sesama teman di dalam satu sekolah. Tuh lo lihat temenmu, mungkin guru kita bandingin. Tujuannya motivasi kita. Tuh lo temanmu rajin belajar, gak pernah bolos, baik hati. Apalagi gemar menabung. Kondisi yang kayak gitu tuh gak enak. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu kalau milih kita tidak ada sesuatu yang kebetulan. Yang setuju katakan yes. Yes, gak ada yang kebetulan. Tapi dibandingkan itu gak mudah. Bahkan Timotius itu bukan hanya dibandingkan. Dia seolah-olah itu mau dikudeta. Tahu kudeta itu disuruh turun gitu loh. Disuruh diganti. Gak gampang. Kondisi yang dihadapi Timotius. Pastor Bernard gak tahu secara detail apa yang kalian hadapi hari ini. Dibandingkan dengan orang tua kah? Kamu gak seperti papamu, gak seperti mamamu, kamu gak seperti ayahmu dan ibumu. Gak seperti kakakmu, adikmu, atau gak seperti teman sekolahmu, teman kampusmu.
Pastor Bernard gak tahu kalian dibandingkan atau di dalam posisi yang bagaimana. Dan mungkin hari-hari ini kita down, hari-hari ini kita putus asa. Bahkan mungkin di antara kalian menjadi pemimpin-pemimpin CG, entah CG leader, coach atau TL. Kalian kalau ketemu dengan orang yang lebih senior, mungkin penggembalaan di gereja Maorsion, ada penggembalaan profesional muda atau family. Ada yang minder enggak ketemu mereka yang lebih tua? Atau tetap bangga dan tetap merasa bahwa Tuhan juga bisa pakai kalian sejak masih muda. Mana yang minder atau yang percaya diri? Pastor Bernard sih berdoa supaya teman-teman percaya diri meskipun jangan sombong. Tetap yang lebih tua itu lebih banyak pengalamannya. Tetapi yang muda juga gak kalah hebat kok. Pastor Bernard selalu ingat kalau ketemu dengan anak muda seperti kalian atau khotbah atau melayani. Pastor Bernard juga selalu ingat siapa Pastor Bernard dulu waktu seusia kalian. Pastor Bernard juga sejak usia remaja, sejak usia pemuda melayani juga jadi pemimpin. Pengalamannya minim, mungkin khotbahnya dulu bulat, sesuatu yang simpel jadi rumit. Harusnya kan yang simpel ya tetap dibuat simpel. Tapi sebenarnya selalu ingat dan selalu hati ini terbakar, hati ini terharu ketika lihat generasi muda termasuk kalian. Karena pemakaian Tuhan menurut sejarah dunia, sejarah gereja, bahkan pengalaman yang Pastor Bernard, Tuhan itu justru juga memilih dan memakai anak-anak muda. Siapa yang setuju dipakai Tuhan? Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita luar biasa. Sehingga Paulus itu dukung Timotius. Hai Tim, entah manggilnya Tim, Timothy, Timi, atau siapa panggilannya. Dia berkata roh Tuhan itu membangkitkan kamu, bukan yang diberikan itu bukan roh ketakutan. Dan kata ketakutan, bahasa perjanjian baru kita sebagai informasi tambahan adalah bahasa Yunani. Kata ketakutan di dalam bahasa asli Yunani dipakai kata deilia. Deilia itu artinya seseorang yang kabur dari peperangan. Ketakutan itu digambarkan sebagai seorang yang gak bisa bertahan di dalam pertandingan, di dalam peperangan. Bukan berani berhadapan, malah dia keluarkan jurus langkah 1000, dia lari. Ayo siapa yang lari, bukan olahraga lari. Siapa yang lari menghindar ketika ada subjek mata kuliah atau mata pelajaran. Mata pelajaran. Yang sulit siapa yang lari, ayo. Ayo siapa yang akhirnya konflik mungkin crash dengan temannya lalu lebih baik menghindar. Bukan berarti kita cari musuh. Siapa yang lebih suka menghindar daripada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Tahu gak kalau kita punya sikap yang kayak begitu kita gak akan pernah bisa menang loh. Kita perlu berani berhadapan. Bukan cari musuh ya, jangan cari musuh. Paulus bilang kalau hal itu tergantung dari kita, berusahalah berdamai. Tapi kalau tantangan, masalah dalam hidup kita harus berani menghadapi. Karena Paulus berkata kepada Timotius, bukan roh ketakutan, bukan deilia. Kalau ingat seorang prajurit tinggalkan peperangan, Pastor Bernard malah ingat kebalikannya. Yaitu pahlawan Daud. Daud itu punya banyak pahlawan, punya mungkin ribuan atau bahkan puluhan ribu. Di antara puluhan ribu atau ratusan ribu itu, 30 di antaranya pasukan elit. Dan 30 itu di atasnya ada lagi nama Triwira. Di dalam kepahlawanan Triwira, salah satu namanya Sama, anak Age orang Harari. Dikatakan mengenai Sama, salah satu Triwiranya Daud. Dia berdiri di sebidang tanah penuh kacang merah. Tentara yang lain sudah melarikan diri, dia tetap tinggal mempertahankan ladang itu sampai Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Itulah sikap yang perlu kita miliki di dalam hidup kita. Kitab suci kita, Alkitab kita mengingatkan bahwa yang di dalam hidup kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau ada subjek mata kuliah atau mata pelajaran tertentu yang sulit, jangan kabur, jangan lari, hadapi. Kalau ada masalah atau problem, jangan lari, jangan sembunyi. Malah kita pelariannya ke apa coba? Mungkin ke hal-hal yang tidak membangun, mungkin ke pornografi, mungkin ke apa? Hal-hal yang merusak, alkohol atau apapun. Pastor Bernard gak tahu pelarian apa yang menjadi tempat persembunyianmu. Sampai kapan juga kalau engkau terus lari menghindari
Di titik itu selalu engkau akan kalah. Dan makin tua tidak menjamin kita bisa menang di area itu. Sampai kita dealing berhadapan dan menyelesaikan dengan penuh keberanian, baru kita menang di area itu. Kalau tidak, kalian terus lari, Delia tadi, nanti ketika kalian sudah lulus kuliah, kerja, tetap nanti ada tantangan yang mirip di tempat pekerjaanmu pun kalian menyerah. Nanti setelah itu kan kalian akan menikah. Pengen menikah kan? Pengen punya pacar kan nanti kan? Atau mau buru-buru nanti kan? Nanti di dalam pernikahan, dalam keluarga, Pastor Berat tetapi pasanganku juga cinta Tuhan. Jemaat sama-sama jemaat GMS, betul, puji Tuhan. Sesama jemaat GMS, tapi tetap kalau engkau tidak pernah bisa dealing atau menaklukkan beberapa hal di mana engkau selalu kabur ketika berjumpa dengan hal itu. Ketika sudah menikah pun tetap sama. Ketika sudah punya anak pun engkau tetap akan lari menghadapi masalah itu. Jadi usia makin tua tidak menjamin kita itu kuat dan mengalami kemenangan. Justru kita perlu menaklukkannya dengan pertolongan dari sahabat kita yang namanya Roh Kudus. Paulus mengingatkan bahwa kepada Timotius yang waktu itu ditekan menghadapi kondisi yang tidak mudah. Paulus berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi bukan roh yang membuat kita lari. Tapi kita akan selalu menyelesaikan setiap tantangan di dalam hidup kita. Dalam kemenangan, yang setuju di dalam kemenangan katakan yes. Coba tunjukkan wajah lebih daripada pemenang ke kiri kanan kita. Coba tunjukkan wajah menang gimana? Wajah garang kita untuk kita menang. Menang gak selalu harus garang sih. Bisa aja wajahnya itu imut-imut. Ya, gak amit-amit tapi tetap mental di dalamnya tangguh, tough. Nah lawan daripada ketakutan itu adalah ayat 7. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi lawan dari ketakutan adalah kekuatan. Katakan kekuatan. Katakan kasih, katakan ketertiban, katakan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi lawan ketakutan yang membuat kita selalu lari daripada tantangan masalah kehidupan. Lawan daripada ketakutan itu adalah kekuatan, lalu kasih dan ketertiban. 3 hal itu diberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dibangkitkannya di dalam manusia batiniah kita. Sehingga kita menjadi seperti kalau tadi di zamannya Daud itu triwiranya adalah salah satunya. Namanya Sama, anak Age, orang Harari yang berdiri di atas ladang penuh kacang merah. Dia tetap pegang pedangnya. Meskipun ratusan orang Filistin coba merebut pedang itu, yang lain lari gak tahu kemana, dia tetap berdiri di situ. Sampai lelah dia berperang, pedangnya melekat kepada tangannya. Tapi sampai Tuhan memberikan kemenangan. Jangan lari dari tantangan, jangan lari daripada masalah. Hadapi di dalam anugerah Tuhan, tapi jangan cari masalah memang. Kalau masalah gak dicari juga cari kita kok. Tapi kalau sudah cari kita, hadapi face to face karena Roh Kudus, sahabat kita bersama dengan kita. Jangan terbiasa lari, sembunyi generasi muda. Nanti itu akan dibawa sampai tua, dengarkan baik-baik, gak akan hal itu membuat kita menang meskipun usia kita bertambah. Sampai kita berani menghadapinya dan menyelesaikannya. Karena Roh Kudus sahabat kita memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Roh Kudus memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Katakan sama-sama, Roh Kudus, roh yang membangkitkan kekuatan. Oke, kita perhatikan kekuatan dalam bahasa Yunani. Ingat perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Kenapa Yunani? Karena Yunani waktu itu se-internasional bahasa Inggris hari ini. Kata kekuatan dalam bahasa Yunani artinya adalah dipakai kata dunamis atau dunamos. Artinya 2, yang pertama kemampuan untuk berfungsi secara efektif. Dialah sumber karunia, sumber talenta, sumber keahlian. Lalu yang kedua dunamos juga artinya manifestasi supranatural. Kekuatan untuk melakukan mujizat serta tanda-tanda heran.
Jadi kekuatan yang dimaksud adalah Roh Kudus sumber potensi, talenta, sumber daya yang kita butuhkan. Jadi kalau hari ini kita sebagai student membutuhkan hikmat di kuliah kita, di sekolah kita, dialah sumber hikmat dan kepintaran itu. Di tempat pekerjaan kita butuh talenta, butuh potensi. Di dalam bidang-bidang tertentu misalnya, entahkah itu apa namanya, entahkah mungkin desain, entahkah mungkin programmer. Apapun itu Roh Kudus adalah sumbernya, dia yang memberikan. Tapi yang kedua, Roh Kudus yang sama, selain dunamis itu artinya memberikan kita kemampuan secara efektif, entah talenta atau potensi. Tapi yang kedua itu juga Roh Kudus memberikan kuasa sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang supranatural. Supra itu di atas, natural itu alami. Berarti kita bisa melakukan hal-hal di luar yang alami. Contoh misalnya menyembuhkan orang sakit. Contoh misalnya mengusir setan dari teman kita yang kerasukan setan. Pernah doakan teman yang kerasukan setan? Kita yang lari atau iblis yang lari? Hah? Pastor Bernard waktu bertobat kelas 3 SMA, itu langsung Tuhan itu bawanya di dalam pelayanannya, pelayanan pelepasan. Gak kita cari-cari, tapi ternyata karena teman-teman kita, teman-teman SMA kita, pada yang banyak mereka kerasukan roh jahat, entah karena mungkin ilmu-ilmu hitam, entah mungkin karena pernah di dalam masa kecil, masa lalunya mereka bermain-main dengan ilmu gelap, ilmu hitam kayak gitu. Jadi untuk kelas 3 SMA, pelayanan Pastor Bernard dengan teman-teman, itu malah isinya itu doain orang yang kerasukan setan supaya dilepaskan. Ada yang didoakan tuh tiba-tiba, perilakunya kayak singa, kayak macan. Mau nyakar gitu loh. Kalau kayak kucing gak apa-apa kan. Kucing dipegang lehernya, ini kayak macan. Ada pernah mendoakan teman kita tiba-tiba kayak ular. Itu dia bisa, badannya itu bisa di sela-sela kursi. Gitu ya. Entah dia dancer atau apa kita gak tahu. Tapi kok bisa begitu. Nah jadi Roh Kudus itu sumber kekuatan, entah itu memberikan potensi talenta atau membuat kita itu bisa melakukan hal-hal yang supranatural di luar kekuatan kita. Contoh tadi mendoakan orang sakit, lalu mengusir setan daripada orang yang kerasukan. Ternyata Roh Kudus itu komplit lengkap di dalam hidup kita. Makanya kalau kita punya sahabat Roh Kudus keren banget. Karena kita udah perlu dia, karena tanpa dia kita gak mampu berbuat apa-apa. Dan dia sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu kalau berjalan sama Roh Kudus, di dalam perjalanan hidup kita sejak muda, sesuatu yang keren dan menguntungkan kita. Meskipun di dalam urusan yang pertama soal talenta, memang dibutuhkan kerjasama dari kita juga untuk kita mengasahnya, mempertajamnya. Pastor Bernard berulang kali ngajari untuk talenta itu menjadi sesuatu kemahiran, keahlian. Dibutuhkan 10.000 jam terbang atau 10.000 jam latihan. Kalau dikonversikan dalam tahun, minimal 10 tahun. Kita menjadi orang yang mahir, entah itu kalian main musik, entah itu di bidang fotografi, di bidang desain, di bidang apapun. Kalau kalian berlatih minimal 10 tahun, pasti kalian jadi orang yang mahir di bidangnya. Roh Kudus memang yang memberi, tapi kita perlu bekerja sama mengasahnya, melatihnya. Sehingga menjadi sesuatu yang tajam. Jadi keren banget kalau kita berjalan dengan Roh Kudus. Jadi keren abis kalau memang tubuh kita bait Allah, bait Roh Suci, Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal dan kita diurapi. Karena dia Roh Kudus adalah roh yang memberikan dunamis, dunamos, kemampuan. Entah itu keahlian, talenta, dan untuk melakukan perkara-perkara yang supranatural. Oleh karena itu kalau lihat teman kalian lagi menderita, lagi putus asa, berani didoakan. Kalau kalian lihat teman kalian lagi menderita, diapain? Diapain? Dihindari pokoknya, udahlah aku juga gak mau ikut repot lah. Dia nangis-nangis sendiri. Kalau kalian lihat teman kalian menderita, lagi sedih, ya cari waktunya juga yang tepat. Tanya, sedang ngalami apa? Dan akhiri demikian, mau gak saya doain? Atau ketika mendengarkan keluhan teman kalian nanti ya,
Roh Kudus itu bisa menggerakkan di dalam hati, tiba-tiba di pikiran dan di mulut kita itu ada nasihat-nasihat yang membuat orang itu bisa terhibur dan akhirnya mengalami kekuatan. Tuhan itu mau pakai kita begitu loh. Jadi kalau suatu saat lihat teman kalian lagi putus asa, atau bahkan ada yang sakit dari mereka. Kalau ada teman kita sakit diapain? Ngajak pemimpin kita doain. Kalau pemimpinnya ada, kalau nggak ada pemimpin ada dekat sama kita, langsung aja didoain, tanya. Tak doain ya. Karena Tuhan memang berikan kita kekuatan. Dia dunamis. Dia dunamos. Dia jalan dengan kita. Dia bukan tabrak lari. Kita dipenuhi setelah itu dia kabur meninggalkan kita. Enggak. Dia menuntun kita setiap hari. Oleh karena itu kitab suci Alkitab kita berkata. Orang yang dipimpin Allah setiap hari baru disebut sebagai anak-anak Allah. Dia mau nuntun kita, tapi bukan sembarang nuntun. Dia nuntun dengan dunamos. Dia kasih kekuatan power. Kalau itu yang kita lakukan, kalau kita mengerti dan kita hidup dengan cara demikian. Hidup kita akan menjadi hidup yang bergairah sejak masa muda. Kita melihat pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya, yang setuju, katakan amin. Amin. Yang kedua, Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan kasih. Kata kasih bahasa Yunaninya dipakai kata agape. Dan mari kita lihat karakter-karakter daripada kasih dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Mari kita lihat karakter daripada kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, yang kedua yang muncul pasti dalam hidupnya adalah kasih. Kenapa Paulus berani ngomong itu sama anak rohaninya Timotius? Karena dulu Paulus itu adalah orang yang kaku, orang yang kejam. Dia penganiaya jemaat Tuhan, dia pembunuh berdarah dingin. Paulus adalah salah satu orang yang setuju Stefanus dihukum mati. Waktu itu kalau orang dianggap penistaan agama, atau istilahnya menghujat Tuhan, hukumannya mati. Caranya apa? Mereka dilempari dengan batu hingga mati. Dan salah satu yang setuju Stefanus, siapa Stefanus? Stefanus adalah jemaat gereja mula-mula. Dia memberitakan firman, lalu gak terima mahkamah agama waktu itu, sehingga dijatuhi hukuman mati. Paulus setuju. Jadi Paulus itu kejam, kaku, tidak berperasaan, pembunuh berdarah dingin. Tapi setelah Tuhan menampakkan diri kepada dia menerima Roh Kudus, langsung karakternya berubah. Dialah rasul yang menulis 1 Korintus tadi yang Pastor Benat baca. Dia menjadi rasul cinta, rasul kasih. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup seseorang, mungkin pembawaan kalian kaku. Ada orang pembawaannya kaku, gak perhatian, gak peduli dengan orang lain. Ada mungkin ya, gak perlu angkat tangan, tapi kira-kira kalian cukup kaku gak? Dengan orang tua, dengan teman, gak peduli, gak care. Tapi heran sekali ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dituntun Roh Kudus, orang itu jadi peduli dengan orang lain. Bukan karena orang lainnya kaya, ganteng, tampan, dan cantik. Tapi orang itu bisa iba, lihat orang lain kok hidupnya bermasalah ya. Lihat orang lain kok gak jelas masa depannya ya. Lihat orang lain menderita, hatinya itu gampang tergerak dengan belas kasihan. Kalian termasuk tipe yang kayak apa? Tipe yang kaku atau tipe yang peduli? Mau tipe kaku sekalipun, ketika orang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan menjadi orang yang hangat, menjadi orang yang ramah, orang yang peduli.
dengan kiri kanan depan belakangnya. Coba kita pedulikan dulu kiri kanan depan belakang kita. Katakan Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Coba kasih tahu kiri kanan kita. Amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berbeda hidupnya seperti Paulus yang kaku, yang kejam, pembunuh berdarah dingin, berbeda langsung hidupnya. Dia menjadi rasul kasih. Dia yang menceritakan karakter kasih itu apa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dia tidak mencari kepentingan sendiri. Dia tulis uraikan karakter kasih, padahal dulunya Paulus itu kejam, gak peduli lihat orang lain. Bahkan dia senang menganiaya orang Kristen. Berubah langsung karena hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. 20 tahun lebih Pastor Bernard itu ikut Tuhan, bertobat, melayani. Sejak tadi SMA kelas 3 atau kuliah awal. Dan Pastor Bernard lihat teman-temannya Pastor Bernard baik di masa itu bahkan sampai hari ini. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, memang karakternya itu berubah. Sinar wajahnya itu berbeda. Betul-betul ada pancaran apa ya? Ada pancaran kasih di dalam hatinya lewat pancaran wajahnya, itu beda banget. Coba sekali lagi ngelirik kiri kanan kita, lihat pancaran wajahnya kayak apa coba ya. Kira-kira penuh kasih atau penuh dendam? Atau penuh jerawat mungkin ya. Karena masa puber. Orang yang ikut Tuhan itu pasti beda wajahnya. Ya wajahnya sih tetap sama, gak usah dioperasi plastik. Tapi sinar yang terpancar di wajahnya itu berbeda. Karena kasih, sumber kasih di dalamnya itu Tuhan sendiri. Roh Tuhan, Roh Yesus sendiri yaitu Roh Kudus itu. Membangkitkan kasih, agape dan karakternya seperti yang diceritakan oleh Rasul Paulus. Kita ngecek juga dalam hidup kita, apakah kita sabar enggak? Ada yang sabar atau kemerungsung, gerusa-gerusu? Murah hati enggak atau pelit? Ia tidak cemburu-cemburuan enggak? Tidak memegahkan diri dan tidak sombong? Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri? Ia tidak pemarah, masih suka marah enggak? Ayo yang suka marah, enggak perlu angkat tangan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba yang kita ingat dari orang lain itu kesalahannya atau kebaikannya dalam hidup kita. Pasti yang gampang diingat kesalahannya. Tapi kalau kasih itu dibangkitkan oleh Roh Kudus, yang kita ingat justru kebaikan orang itu. Karena kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu itu juga sabar ketika harus menderita dan bayar harga. Dan yang ketiga, sahabat kita yaitu Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan ketertiban. Kata ketertiban dalam bahasa Yunani dipakai kata sophronismos. Sophronismos itu artinya adalah yang pertama, kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, itu artinya tertib. Yang kedua, kemampuan untuk memberi penilaian dengan benar. Itulah sophronimos. Itulah ketertiban. Artinya kita bisa ngambil keputusan yang bijaksana. Jangankan orang tua harus banyak ngambil keputusan. Kalian masih muda pun juga seringkali ada di persimpangan jalan. Bukan hanya di traffic light di jalan raya, tapi jalan raya kehidupanmu itu loh. Contoh yang lulus SMA mau kuliah di mana ya? Mau kuliah apa? Ikut teman-teman atau sesuai dengan talenta potensi kita? Yang sudah mendekati lulus kuliah, mau kerja di mana ya? Mau kerja apa? Lalu sudah lulus kuliah di akhir-akhir perkuliahan, mungkin hati mulai berbunga-bunga, jatuh cinta. Mulai mempertimbangkan apakah dia pasangan hidupku ya Tuhan. Ataukah mungkin orang lain.
Selalu saja di dalam hidup kita ada persimpangan jalan yang membingungkan kita. Kalau dosa dengan tidak jelas, pilih yang jangan lakukan dosa. Kalau itu jelas. Tapi kan soal kuliah di mana, sekolah di mana, kerja di mana, di kota mana, jodohnya siapa. Itu kan bukan dosa dan tidak dosa. Itu kan keputusan-keputusan yang membingungkan. Betul, bingung gak? Atau gak bingung ya? Kalau gak bingung berarti betul-betul Roh Kudus sudah memberikan ketertiban. Jadi ternyata ketertiban itu bukan sekedar ngantri kalau lagi beli sesuatu tiket mungkin. Bukan sekedar tertib itu datang on time, ya itu bagian daripada ketertiban. Tapi lebih ada hal yang krusial dalam hidup. Yaitu kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Jadi kalau Roh Kudus dalam hidup kita bukan berarti jadi tiba-tiba gak bingung. Ya tetap kita ada kebingungan, ada pergumulan. Jangan lupa juga libatkan orang tua, apalagi kalau keputusan-keputusan besar, pemimpin rohani kita, pemimpin CG kita juga. Apalagi terutama Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi ketertiban adalah kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Dan yang kedua kemampuan untuk memberi penilaian dengan benar. Kita bisa nilai dengan segala sesuatu sesuai dengan porsinya, dengan tepat. Sehingga kita tidak keliru di dalam melangkah, di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan apa yang Roh Kudus lakukan dalam hidupnya Timotius yang Paulus ingatkan. Lalu Paulus menekankan beberapa ayat terakhir yang kita akan lihat juga. Kita lihat 2 Timotius pasal yang tadi, pasal pertama. Kita lihat ayat yang ke-8 sampai ayat 14. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakannya kepada kita. Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat terakhir. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang tadi mengusir ketakutan tapi memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dengan satu tujuan di akhirnya itu. Kita semua dipanggil menjadi saksi Kristus. Katakan sama-sama, saya dipanggil menjadi saksi Kristus. Itulah yang disimpulkan oleh Paulus di dalam ayat 8 sampai ayat 14 yang tadi Pastor Bennett baca. Jadi jangan malu bersaksi. Apakah itu saksi? Saksi dalam bahasa Yunani dipakai kata martir. Saksi sendiri adalah seseorang yang mengalami atau melihat sebuah kejadian. Jadi semua orang yang telah lahir baru dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memiliki kualifikasi untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kalian telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kita semua layak disebut sebagai saksi Kristus. Saksi itu apa? Memberitakan mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Jadi kekuatan, kasih dan ketertiban yang Roh Kudus bangkitkan di dalam hidup kita. Pada ujungnya bukan untuk kepentingan kita. Tapi pada ujungnya supaya kita menjadi saksi Kristus. Dan kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Roh Kudus, kita tambah mengenal Dia. Dan seseorang yang mengenal Tuhan bertambahlah kepercayaannya. Karena kepercayaan itu berdasarkan kita mengenal pribadinya. Jadi ingat selalu runtutan peristiwa ini, orang yang bergaul dengan Kristus, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Roh Kudus. Orang itu akan tambah mengenal pribadi Tuhan. Dan orang yang tambah mengenal Tuhan, tambah percaya kepada Dia.
dan berjalan di dalam kekuatan kuasanya. Itulah yang membuat kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Sepanjang tadi uraian apa yang Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius, ada 3 aplikasi penerapan yang Pastor Bernard dorong untuk kita melakukannya atau mengalaminya bersama. Yang pertama berarti menerima baptisan Roh Kudus. Kalau ada di antara teman-teman yang belum menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, biarkan kau menerimanya. Bolehkah Pastor Bernard tahu berapa banyak yang kemarin waktu didoakan juga belum terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Bisa angkat tangan? Ada beberapa, angkat tangan gak apa-apa, gak usah takut. Yang sudah berbahasa roh, yang belum berbahasa roh tadi ya, belum ya. Atau kalian gak tahu bahasa roh itu apa, berarti kalian belum terimanya. Dan nanti di akhir setelah khotbah ini kita akan doakan kalian ya. Lalu yang kedua aplikasinya berarti hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti selalu menyerahkan kontrol hidup kita di dalam tangan Dia. Lalu yang ketiga, kembangkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena itulah yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita. Kalau tadi di awal Pastor Bernard bercerita mengenai bagaimana persahabatan membuat akhirnya atlet bulu tangkis Indonesia kita meraih medali emas di Olimpiade. Karena persahabatan, karena semangat yang diberikan. Apalagi Roh Kudus sebagai sahabat kita yang tak pernah tertidur, yang tak pernah terlelap. Selalu mendampingi kita, menyertai kita. 24 jam non-stop dalam satu hari. Meskipun kita tertidur, Dia menyertai. 7 hari di dalam seminggu. Dan 365 hari dalam satu tahun. Kalau manusia saja punya sahabat berdampak di dalam prestasi karirnya. Apalagi Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Betapa akan ada kekuatan, kasih dan ketertiban yang tak akan ada habis-habisnya. Untuk kita dipakai menjadi saksi Kristus. Sampai Tuhan panggil kita ke dalam kekekalan di sorga nanti. Yang setuju yang percaya Roh Kudus adalah sahabat terbaik. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.